Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian sehat-sehat aja. Jadi ini konten pertama aku tentang ngajarin bahasa Turki dasar. Aku harap kalian bakalan suka sama videonya. Hari ini aku bakalan ngajarin kalian tentang alfabet Turki. Jadi di dalam bahasa Turki itu alfabet Turki atau abjad Turki itu disebut alfabe, Türk alfabesi. Jadi Türk alfabesi. Di dalam bahasa Turki itu ada 29 abjad. Ada 8 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Which is di dalam bahasa Turki huruf vokal itu disebut ünlü, sedangkan huruf konsonan itu disebut ünsüz. Oke. Jadi jumlahnya ada 29 ya, 29. Jadi aku bakalan ngajarin kalian gimana cara pronounce it well. Jadi gimana cara menyebutkan apa abjad-abjad dalam bahasa Turki ini dengan baik dan benar. Oke, jadi yang pertama itu ada O. O. Ini ada contoh katanya, itu ateş. 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 Itu artinya api. Terus kita lanjut ada B. B. Contohnya ada baba. Baba. Kita lanjut ke huruf ini, itu C yang nggak punya ekor. Jadi buat C yang nggak punya ekor ini, itu dibacanya J. J. Jadi ada contohnya nih. Canım. Canım. Nah, terus lanjut nih, kita ke C yang ada ekor. Nah, C yang ada ekor ini dibaca C. C. Jadi ada contoh kalimat nih. Çocuk. Çocuk. Terus lanjut, itu ada D. D. Nih contohnya itu ada dinlemek. Dinlemek. Terus kita lanjut ke E. E. Oke, contohnya itu ada Indonesia. 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 Oke, terus kita lanjut ke V. V. Jadi itu ada contohnya fare. 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 Nah, ini kita lanjut lagi ke G. G. Contohnya itu gül. Gülmek. Gülmek. Lanjut lagi nih. Nah, kali ini G-nya ada topi. Topi nggak sih? Ya, topi aja deh. Aku nganggapnya ini G-nya ada topi. Ini disebut yumuşak G. Yumuşak G. Kenapa disebut yumuşak G? Karena dalam bahasa Turki arti yumuşak itu artinya lembut, halus, atau bisa juga samar. Nah, jadi di saat udah di dalam kalimat, udah di dalam kata, ini G-nya soft banget, hampir nggak dibaca, hampir nggak berbunyi. Contohnya nih, nama presiden Turki. Erdoğan. Erdoğan. Ada juga nama penyanyi favorit aku, Oğuzhan. Oğuzhan. Yumuşak G ini nggak pernah terletak di depan kata. Jadi selalu di akhir kata atau setelah huruf di depan atau di tengah, tapi ini nggak pernah menjadi huruf di awal. Terus kita lanjut ke H. H. Ya, contohnya itu ada havuç. Havuç. Terus lanjut lagi nih, I yang nggak punya titik. Jadi I-nya nggak punya titik nih. Kok gitu? Nah, sebelumnya tadi kalian inget ada E ya, ada E. Nah, kalau ini di dalam bahasa Turki, I yang nggak punya titik, itu dibacanya E. E. Jadi di dalam bahasa Turki, E dan E, itu mereka punya abjad sendiri. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia kan, E, ya sama aja, huruf E gitu. Tapi kalau dalam bahasa Turki, E-nya mereka punya huruf sendiri, yaitu huruf I yang nggak punya titik. Nah, ini ada contohnya, itu ışık. Işık. Nah, terus kita lanjut lagi nih ke I yang biasa, I yang punya titik. I yang punya titik itu dibacanya I. I. Ingat, kalau punya titik baru dibaca I. Kalau nggak ada titik dibacanya E. Nah, jadi mau huruf besar ataupun huruf kecil, itu tetap kalau I, mau dia huruf besar mau huruf kecil, itu kalau dia punya titik, itu berarti dibacanya I. Tapi kalau dia nggak ada titiknya, itu dibaca E. Nah, ini ada contohnya, ish. Ish. Terus lanjut itu ada J. J. J biasa, tapi J tadi udah kan huruf C. Nah, ini dibacanya J.
je. Nah, contohnya itu ada juge, juge. Emang kinda hard, but it's okay, kalian pasti bisa. Jadi je, je, je. Oke, kita lanjut lagi nih ke ke. Ke. Ini mudah sih, ke. Itu ada contohnya kalem, kalem. Terus ini ada huruf le, le. Terus ada ini contohnya, itu lokum, lokum. Lokum itu Turkish delight. Terus lanjut me, me. Contohnya memleket, memleket. Terus lanjut lagi, ini ada ne, ne. Ini contohnya ada numara, numara, numara. Oke, kita lanjut lagi. O, o. Ini ada contohnya itu okul, okul. Nah, sekarang ini nih, biasanya ini yang paling susah. Jadi ini butuh practice yang lebih. Emang rata-rata kendala orang yang belajar bahasa Turki itu di sini, pronouns ini. Jadi pronouns O yang punya titik 2, O yang ada titik 2, it pronounce ini disebutin E, E. Jadi lidah kalian ditahan di bawah, itu cara aku ya, aku nggak tahu. Terus kan tadi kan O kan, O, O, O. Nah, giliran O yang ini kalian di luar suaranya. I don't know, I hope it works for you. Jadi ini E, E. Nah, jadi ada contohnya itu öğretmen, öğretmen. Semoga kalian bisa ya. Practice makes perfect. Jadi ini Ö, Ö. Lanjut kita ke ini P, P, P. Contohnya itu ada para, para, para. Terus kita lanjut ke R, R. R di dalam bahasa Turki itu orang suka bilang kayak nggak jelas ya, rada nggak terlalu jelas. Jadi R, resim, resim. Terus lanjut C, C. Itu ada such, such, such. Nah, sekarang kita lanjut ke S yang punya ekor. Jadi buat S yang ada ekor, itu dibacanya she, she. Kalau dalam bahasa Arab itu kayak shin ya, shin ya, shin, shin. Jadi ini tuh she, she. Contohnya, insya Allah, insya Allah. Atau shishe, shishe. Terus lanjut, ini ada T, T. Ini contohnya itu tavuk, tavuk. Terus kita lanjut lagi ke U, U. Contohnya itu utangaç, utangaç. Terus lanjut, ada juga U yang punya titik 2. Jadi U yang punya titik 2 ini, itu dibaca Ü, Ü. Contohnya ini nih, ünlü, ünlü. Coba nih yang ada Ö, yang ada Ü. Yang ada Ö, yang ada Ü. Itu dibaca yang ini contohnya. Kötü, kötü. Terus ada juga görüşürüz, 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 görüşürüz. Terus kita lanjut ke V. Ini V, V. Jadi ini tuh kayak, kalau aku bilangnya ya, ini tuh kayak gabungan antara V dan W. Jadi makanya jadi V, V. Nah, kayak contohnya nih, vücut, vücut, vücut. Terus lanjut, Y, Y, Y. Contohnya, yemek, yemek. Lanjut lagi, yang terakhir, Z, Z. Contohnya itu ada zor, zor, zor. Jadi gimana? Semoga video ini membantu kalian untuk belajar abjad bahasa Turki untuk kalian yang baru mau memulai. Semoga video aku ini membantu dan mudah untuk dimengerti buat kalian. Kalau misalnya kalian ada request lagi nih, aku harus buat video apa? Jangan lupa komen. Dan kalau emang misalnya kalian suka sama video ini, don't forget to give me a big thumbs up. And don't forget to subscribe to my YouTube channel.
thank you so much for watching my video. Makasih udah nonton video aku. Aku harap kalian suka. So I would love to see you guys on the next video. Aku harap aku bisa ketemu lagi sama kalian di video-video selanjutnya. So see you on the next video. Bye. Gile-gile.